Selamat malam sobat pendengar dan penyimak Pateman Punya Cerita. Kembali lagi bersama kami tim Pateman Punya Cerita yang akan menceritakan semua hal yang mengandung unsur ilmu pengetahuan, motivasi, dan apapun yang harapan kami itu bisa menjadi pemicu semangat bagi kita untuk produktif. Nah, malam ini kami bersama salah satu kawan lama saya gitu kan. Kawan lama saya yang dulu pernah berproses, yang sama-sama tahu proses kita, dan beliau ini sepertinya setahu saya ada beberapa hal pernah cerita sekilas tentang pengalaman hidupnya yang mudah-mudahan bisa menjadi sebuah inspirasi bagi sobat pendengar dan penyimak Pateman Punya Cerita untuk memotivasi ketika merasa down, merasa terpuruk dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengobat dari keadaan tersebut. Saya sudah bersama Bro Ari. Apa kabar Bro? Sehat Mas. Nah, ini gimana? Nah, sehat juga. Ini lama-lama kayaknya Anda ini yang akan menginterogasi saya. Saya nggak bisa apa-apa Mas. Oke Bro, sebelum ke sana profil dulu deh. Saya belum tahu secara detail sebenarnya Bro ini asli mana sih? Oke. Jadi kalau boleh cerita, saya tuh besar ya, bukan besar ya, lahir di Pamekasan, daerah Pamekasan, di salah satu desa namanya Desa Bangkes, kecamatan Bangkes. Dari namanya aja udah enggak kan? Enggak apa? Enggak meyakinkan. Iya, enggak meyakinkan karena memang dari desa yang lumayan perbukitan lah. Tahu sendiri bagaimana perbukitan, aksesnya masih bebatuan dan lain sebagainya. Lahir di sana, terus tapi saya juga besar dan tumbuh. Ternyata Tuhan menempatkan saya di tempat lain gitu. Bahwa setelah lulus SD itu saya langsung ke Banyuwangi. Akhirnya kan bertemu Mas Dwi. Di Banyuwangi itu ada saudara bagaimana? Iya, kebetulan di Banyuwangi itu ada saudara. Karena memang kondisinya Mas, ya ini hanya sebatas ya kisah saya ya, bahwa ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga saja secara profesi. Bapak saya itu adalah wira swasta lah, yang apa aja apapun ya dikerjakan. Dulunya seorang mebel, cuma mengalami kebangkrutan dan ya akhirnya menjadi palu gada. Iya. istilah penjelasan palu gada itu apa lu minta gua ada gitu. Jadi ini nih salah satu contoh milenial yang agak tanda kutip. Iya, jadi ketika lulus SD itu orang tua udah berpikir pendidikan kan. Jadi dirasa kalau membiayain anaknya ini saja kan kesulitan. Alhamdulillahnya keluarga besar kami itu kompak. Jadi kalau ada anak saudaranya yang nggak bisa sekolah, biasanya ada saudara lain yang ayo ikut saya aja. Peduli terhadap pendidikan. Iya, karena maaf, berapa bersaudara? Aku 7, meninggal 1, tapi nomor Anda? Aku nomor 5. Iya, jadi akhirnya alhamdulillah ada saudara dari Banyuwangi. Ya intinya membantu orang tua saya untuk menyekolahkan saya di Banyuwangi gitu. Jadi bahasa kerennya saya dapat beasiswa. Beasiswa keluarga ya. Iya, beasiswa keluarga. Jadi nggak usah repot-repot kayak dulu SBMPTN dan lain sebagainya. Nggak usah. Langsung bebas free dari keluarga. Jadi ya kurang lebih itu sih profil saya. Dan setelah lulus dari Banyuwangi, akhirnya saya bukan karena bukan saya yang memutuskan gitu. Kesepakatan keluarga besar. Ya saya inginnya tetap di Banyuwangi karena saya merasakan udah kenal. Oh, setelah yang dari Banyuwangi. Iya, setelah dari Banyuwangi, saya kan merasa udah kenal banyak orang di sini. Kehidupan saya ada di sini, tumbuh besar di Banyuwangi. Bahkan
Pamekasan sendiri bagi saya nggak tahu itu bagaimana, karena lulus SD loh, masih anak kecil, belum tahu. Perkembangan analisis pengetahuan terhadap lingkungan sosial Ya, lebih dominan Banyuwangi. Iya, gitu. lebih Banyuwangi karena remaja di sini kan eksplorasi terhadap lingkungan sosial tadi itu di Banyuwangi. Sehingga saya merasa saya ingin menetap di Banyuwangi gitu. Bahkan kuliahnya kalau mau kuliah ya pengen di Banyuwangi gitu. Tapi pada saat itu saya tidak memutuskan kuliah. Tapi namanya kemauan orang tua itu akhirnya menginginkan udah kamu ke Jakarta. Nah, saya pusing kan di situ. Nah, ini salah satu kisah yang menjadi daya tarik saya untuk bisa menjadi motivasi bagi siapapun Anda sobat pendengar dan penyimak teman punya cerita. Pertemuan sebelumnya ya, cerita sedikit tentang kisahnya beliau dengan 0 rupiah hidup di Jakarta. Nah, kita lanjut. Nah, proses setelah dari Jakarta yang benar-benar 0 rupiah itu gitu. Jadi cerita awalnya kenapa saya bisa terlempar ke Jakarta adalah karena intinya pada suatu ketika di rumah saya itu ada orang nyantri lah. Tapi rumah saya bukan pesantren ya. Rumah yang Jakarta. Di rumah Madura. Oh, iya, Madura. Ada seorang kiai yang menetap di situ, berobat lah biasanya. Terus dibantulah oleh keluarga saya, dan yaitu ustadz itu gitu mengatakan, udah anaknya diikutkan ke saya aja, saya di Jakarta. Oh, ikatan untuk balas budi lah. Insya Allah kan saya bantu. Akhirnya pada saat itu, singkat cerita ya sudah, ibu menghubungi saya suruh ikut orang ini ke Jakarta. Iya. Ya awalnya saya nggak mau, tapi permintaan orang tua ya sudah, karena saya itulah ngomongin pada saat itu pikirannya berbakti kepada orang tua gitu. Siapa kata orang tua ikutkan, nggak berangkat dari situ. Kebetulan saya ikut orang yang punya yayasan yatim piatu. Saya bantu karena basis saya adalah dari pesantren juga pada saat itu. Saya bantu di jadi yayasan yatim piatu berkonsep tahfiz. Saya bantu di sana. Singkat cerita, konon katanya mau dikuliahkan karena suatu tragedi hal dan lain sebagainya. 1 bulan pertama saya di Jakarta, saya sudah hampir keliling Jakarta. Tentunya dari akomodasi yayasan itu untuk menyebarkan proposal dan lain sebagainya. Intinya ada basic bahwasanya pengenalan lingkungan lewat pesantren itu sudah jadi modal. Iya, jadi modal buat sampai 1 bulan. Dan bagaimana ya? 1 bulan itu namanya orang tua saya ya dari keluarga yang menengah ke bawah gitu kan. Itu minim lah kalau ngomongin biaya, apalagi bayangkan ya dari di desa mau ngirim orang yang di kota gitu. Sedangkan keluarga saya bukan keluarga berada gitu lah intinya. Saya 1 bulan setelah di Jakarta saya bingung. Katanya mau dikuliahin, tapi ada suatu tragedi yang akhirnya saya tidak bisa kuliah di saat itu. Akhirnya saya dilematis di situ. Pulang nggak ya? Akhirnya saya menghubungi beberapa teman saya, karena 1 bulan saya kayak nggak berdaya, nggak punya apa-apa. Bener-bener pada saat itu saya nggak punya uang. Saya mau minta ke orang tua saja saya nggak tega gitu. Bener-bener nggak tega gitu sama. Karena ini permintaan orang tua dong. Ekspektasi orang tua itu kan di sana kita takut mematahkan harapan gitu. Ya itu. Tapi di lain sisi ada gejolak, saya harus pulang. Ngapain di sini? 1 bulan nggak ngapa-ngapa, gini doang. Terus nggak ada apa ya, lingkungan sosial saya juga nggak ada gitu. Maksudnya ya seperti dulu lah, kalau di Banyuwangi kita diskusi hal-hal itu yang seru, value yang kita nyaman. Itu kan. Akhirnya saya menghubungi beberapa kawan saya yang ada di Banyuwangi, saudara saya yang ada di Madura, apa sepengetahuan di orang tua saya. Saya gimana nih kondisinya? Begini. Ada kawan di Banyuwangi ngomong, pulang aja Ri, manggil saya Ari ya. Pulang aja Ri. Kalau kamu pulang besok, tiket kereta atau tiket pesawat tak pesankan. Nanti pulang. Kalau kamu memang mau pulang. Kalau saranku ya pulang aja.
kayak gitu. Kalau dari saudaraku pun sama, pulang. Intinya kalau dari secara logika pada saat itu 89% itu ngomong pulang gitu. Ngomong pulang. 89 ke 99. 89. Masih ada 11%. Iya, kalau 99% udah pasti ya pulang gitu. Karena ini akhirnya di sini nih sisanya dari persentase tadi tuh menjadi pertimbangan lagi. Tapi gimana lagi orang tua tadi dan lain sebagainya, bergejolak kan. Akhirnya nanyalah sama mentor saya itu Pak Sulu, itu kan bisa itu. Dalam hal ini kan ngomongin making decision, membuat keputusan. Making decision. Membuat keputusan. Buat sebuah keputusan. Karena memang di part kehidupan kita itu pasti ada nih momen kayak gini. Ya, momen ketika kita bimbang dan harus bikin keputusan. Akhirnya aku nanya tuh ke Pak Sulu, karena aku baca buku, baca artikel gitu sering dengerin bahwa pilihan yang keluar dari hati gitu kan, konon itu adalah pilihan yang terbaik, mendekati kebenaran, bukan terbaik tapi mendekati kebenaran. Ya. Akhirnya saya nanya ke mentor saya ini, karena beliau memang adalah praktisi psikologis, terus praktisi pengembangan diri, self development. Saya nanya, yang dimaksud dengan memilih dari hati itu gimana sih Pak? Nah, di Facebook pada saat itu. Wah, saya dijelaskan, das panjang lebar, masih enggak. Terus ngertinya itu pada satu kalimat yang sampai saat ini saya masih ingat itu, bahwa intinya pilihan dari hati itu adalah ketika kamu memilih, ya, kamu tidak memiliki penilaian terhadap hasilnya. Pasrah. Iya, itu benar atau salah. Iya, itu benar atau salah. Karena dari apa yang kamu pilih itu adalah benarnya begitu. Jadi yang dimaksud pilihan dari hati, memilih itu apapun yang datang itu benar adanya. Benar adanya. Jadi bukan perihal salah, norma apa ya, salah, moral ini benar atau salah yang kamu pilih, tapi benar adanya begitu, sesuai keadaan, sesuai dengan keadaan psikologis, keadaan lingkungan, termasuk materi juga yang mendukung di sana. Intinya konsepnya menerima. Gitu. Apapun hasilnya, sederhananya apapun hasilnya wis terima nana ya. Itulah yang terbaik.